Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Isna Yunita sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika dan Islam serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Inna Minurika, Afifah Anggraini, Ahmad Muhajir Ramadan, serta Muhammad Sukma Wicaksono. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang estimasi atau taksiran. Di sini, yang pertama kami akan membahas tentang kajian estimasi dalam pendidikan dan agama Islam. Kemudian, yang kedua kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis estimasi atau taksiran. Materi yang pertama adalah kajian estimasi dalam pendidikan dan agama Islam. Estimasi adalah pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif tanpa terkait metode algoritma, tetapi menggunakan intuisi dan alasan yang logis. Estimasi merupakan materi yang relatif baru, karena pada kurikulum terdahulu tidak memberikan perhatian yang serius terhadap materi estimasi, sehingga materi ini menjadi materi yang terabaikan dalam mata pelajaran matematika. Well pada tahun 1990 menyatakan bahwa estimasi merupakan salah satu materi pembelajaran yang sangat penting. Keterampilan estimasi akan sangat dibutuhkan oleh seseorang karena akan menghemat waktu dalam perhitungan. Allah telah mengenalkan estimasi kepada manusia sejak sekitar 1400 tahun yang lalu, yakni melalui firman-Nya dalam Quran Surat As-Saffat ayat 147 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yunus diutus kepada umatnya yang berjumlah 100.000 orang atau lebih. Jika mencermati ayat tersebut, maka akan terkesan adanya ketidakpastian mengenai jumlah umat Nabi Yunus. Padahal kita telah mengetahui bahwa Allah merupakan zat yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu untuk apa Allah memberikan jumlah yang tidak pasti pada ayat tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia tentang estimasi tersebut. Contoh itulah yang dimaksud dengan estimasi atau taksiran. Estimasi menurut jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama estimasi jumlah, kedua estimasi pengukuran, dan ketiga adalah estimasi komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Muhajir Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 12204183293 akan menjelaskan tentang estimasi jumlah. Pengertian dari estimasi jumlah adalah menaksirkan atau menentukan banyak objek tanpa menghitung secara eksak. Objek di sini maknanya sangat luas. Objek dapat bermakna orang, uang, kelereng, titik, dan yang lain-lainnya. Estimasi jumlah biasanya digunakan untuk menyelidiki atau menganalisis suatu populasi yang kita tidak mungkin meneliti satu persatu anggota populasi. Selain karena jumlah individu dalam populasi terlalu banyak, ada juga sifat populasi yang memang tidak memungkinkan untuk diteliti secara langsung. Dalam Al-Quran, estimasi jumlah terdapat pada Quran Surat As-Saffat ayat 147, yaitu yang berbunyi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, yang artinya dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya contoh estimasi jumlah yang terdapat dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 147,
yaitu pada jumlah 100.000 atau lebih. Penentuan jumlah atau banyak yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak dihitung secara pasti atau sudah jelas jumlahnya, melainkan dengan menggunakan estimasi jumlah atau banyak. Selanjutnya, estimasi pengukuran. Pengertian: estimasi pengukuran adalah menaksirkan atau menentukan ukuran sesuatu tanpa menghitung secara eksak. Ukuran di sini maknanya sangat luas. Mengukur secara sederhana dapat diartikan sebagai aktivitas membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Salah satunya yang disebut objek yang diukur, dan ada pula disebut alat ukur. Alat ukur pada akhirnya berkaitan dengan satuan ukur. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran sangat sederhana, antara lain digunakan dalam hal pengukuran panjang, berat, waktu, dan luas. Dalam Al-Quran, estimasi pengukuran terdapat pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dari ayat tersebut, konsep pengukuran yang dibicarakan yaitu pengukuran dengan menggunakan satuan zarah. Artinya, pengukuran berat menggunakan satuan zarah untuk menunjukkan betapa ringannya sesuatu benda tersebut. Kemudian, estimasi pengukuran terdapat juga pada Quran Surat An-Najm ayat 9, yaitu fakana qaba qausaini au adna. Artinya, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Dari ayat tersebut, pengukuran panjang atau jarak menggunakan satuan ukur ujung busur panah. Walaupun secara matematika tidak dijelaskan berapa panjang atau satuan ukur yang digunakan, akan tetapi secara tidak langsung ada indikasi untuk menuju pengukuran. Menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, makna busur di sini bermakna hasta, artinya adalah panjangnya menggunakan satuan hasta. Jenis estimasi yang terakhir adalah estimasi komputasional. Estimasi komputasional adalah menaksirkan atau menentukan hasil suatu operasi hitung tanpa melakukan perhitungan secara eksak. Estimasi ini banyak dilakukan untuk menghasilkan suatu perhitungan operasi hitung bilangan dengan cepat. Estimasi komputasional dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terhadap masalah yang tidak membutuhkan jawaban eksak, tetapi jawaban yang berupa perkiraan yang logis. Misal, seseorang akan membeli ballpoint dengan harga Rp2.700 dan ia memiliki uang Rp6.000. Berapakah kira-kira jumlah ballpoint yang dapat dibeli? Untuk melakukan perhitungan, dapat dilakukan pembulatan ke atas, karena jika dilakukan pembulatan ke bawah, maka uang yang ditetapkan tidak akan mencukupi. Nilai 2.700 jika dibulatkan ke atas akan diperoleh nilai 3.000. Dari hasil tersebut, maka ballpoint yang dapat dibeli adalah 2 ballpoint. Contoh lain misalnya seseorang disuruh untuk melakukan perkalian 97 dengan 23 dalam waktu 10 detik. Untuk menghasilkan jawaban yang cepat, maka dapat dilakukan pembulatan ke arah puluhan terdekat atau dengan hanya mengambil atau mengalihkan angka puluhannya saja. Nah, dengan membulatkan ke arah puluhan yang terdekat diperoleh hasil 97 menjadi 100 dikali 23 menjadi 20 sehingga diperoleh hasil 2000. Perhitungan itulah yang dimaksud dengan estimasi komputasional. Dapat dilihat dalam makalah yang sudah diberikan. Selanjutnya, pada saat ini
Materi tentang estimasi komputasional telah mulai diperkenalkan kepada peserta didik pada jenjang sekolah dasar, yaitu pada kelas 4, khususnya dalam operasi bilangan cacah dengan cara pembulatan ke arah puluhan terdekat. Materi ini merupakan salah satu materi yang cukup penting karena berkaitan dengan kemampuan kognitif seseorang. Semakin tinggi kemampuan kognitif seseorang, maka hasil estimasi yang diperoleh juga akan semakin mendekati nilai eksaknya. Mungkin itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.